Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Halo teman-teman, di sini kita akan mempelajari yaitu materi strategi pembelajaran, yaitu model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Niputu Resyautawi Putri dengan NIM 211021005, dan yang kedua yaitu Fitra Sitepu dengan NIM 211021008, dan yang ketiga yaitu ada Imade Alit Putra Kusuma Karang dengan NIM 211021024. Adapun materi yang akan kita bawakan yaitu yang pertama ada konsep, prinsip dan karakteristik pembelajaran berbasis project. Yang kedua, pemilihan tema atau topik yang sesuai project. Dan yang ketiga yaitu sintaks pembelajaran berbasis project. Baik, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu pembelajaran berbasis project. Menurut Gordon dan Stiver pada tahun 2010 mendefinisikan project berbasis learning atau PJBL merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Adapun 5 prinsip-prinsip pembelajaran berbasis project menurut Thomas pada tahun 2011, yaitu yang pertama ada sentralistis, yaitu pekerjaan proyek merupakan pusat dari kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada pertanyaan, yaitu siswa bersumber pada pertanyaan atau persoalan yang menuntut siswa untuk menemukan konsep mengenai bidang tertentu. Yang ketiga ada investigasi, yaitu melakukan proses pencarian konsep pengetahuan dalam rangka menyelesaikan masalah. Yang keempat ada otonomi, yaitu siswa diberikan kebebasan untuk menentukan target sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Yang kelima ada realistis, yaitu proyek yang dikerjakan oleh siswa merupakan pekerjaan nyata. Dan adapun karakteristik dari model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL menurut Daryanto dan Roharjo pada tahun 2012 halaman 162. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar dan akan dievaluasi secara kualitatif. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Pemilihan tema atau topik proyek, format asesmen pembelajaran berbasis proyek. Kapan model project-based learning dapat diterapkan? Model ini dapat digunakan ketika pendidik lebih menekankan pada keterampilan sains, yaitu mengamati, menggunakan alat dan bahan, menginterpretasikan, merencanakan proyek, menerapkan konsep, mengajukan pertanyaan, dan berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, bagaimana karakteristik materi pembelajaran yang sesuai dalam project-based learning? Memiliki kompetensi dasar yang lebih menekankan keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dapat menghasilkan sebuah produk yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang nyata. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu sintaks pembelajaran berbasis proyek. Sintaks adalah urutan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sesuai dengan strategi dan metode yang dipilih. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek sebagai berikut. Yang pertama, penentuan proyek. Pada langkah ini, peserta didik menentukan tema atau proyek berdasarkan tugas proyek yang diberikan oleh guru. Yang
Yang kedua yaitu perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Peserta didik di sini merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek dari awal sampai akhir beserta pengelolaannya. Yang ketiga yaitu penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Peserta didik di bawah pendampingan guru melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Berapa lama proyek itu harus diselesaikan tahap demi tahap. Yang keempat yaitu penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. Langkah ini merupakan langkah pengimplementasian rancangan proyek yang telah dibuat. Yang kelima yaitu penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Hasil proyek dalam bentuk produk, baik itu berupa karya tulis, karya seni, atau karya teknologi atau prakarya, dipresentasikan atau dipublikasikan kepada peserta didik yang lain dan guru atau masyarakat dalam bentuk pameran produk pembelajaran. Yang terakhir yaitu yang keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan mengaturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam harmoni.